Mulai. Hai, Ber. Assalamualaikum teman-teman dan Pak Lutfi. Kami dari kelompok 2 10 IPA 2. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Yang pertama, latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak bermula ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Saat itu, berita runtuhnya Kerajaan Majapahit membuat beberapa daerah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit saling melepaskan diri. Salah satunya adalah Kadipaten untuk mengklaim bahwa mereka adalah pewaris tata kerajaan Majapahit. Pendiri Kerajaan Majapahit dalam sejarah adalah Raden Patah. Raden Patah diyakini sebagai putra terakhir dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya berbagai bidang, seperti pertahanan dan perluasan kerajaan. Salah satu yang menjadi keberhasilan adalah dalam memerintah Raden Patah sering bermusyawarah dengan ulama. Salah satu keberhasilan Raden Patah di Kerajaan Demak adalah perluasan wilayah ketika mengalahkan Girindra yang saat itu memerintah Kerajaan Majapahit dan membuat Kerajaan Demak mengambil alih wilayah Kerajaan Majapahit. Raden Patah juga dianggap berhasil bertempur dengan Portugis yang hendak mengambil alih Kerajaan Demak. Namun, masa pemerintahan Raden Patah harus berakhir pada tahun 1518 karena wafatnya beliau. Tampok pemerintah Kerajaan Majapahit Demak pun diambil alih oleh anaknya yang bernama oleh Portugis. Oleh sebab itu, Patiunus diberikan julukan Pangeran Sabrang Lor. Raja yang berpengaruh dan sepak terjangnya. Sebagai pendiri Kerajaan Demak, kekuasaan Raden Patah dimulai pada tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah menjadi raja pertama dan membuat kerajaan ini berkembang dengan begitu pesat. Hal ini merupakan wujud nyata dan dari dukungan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Wilayah Kerajaan Demak kala itu diperluas hingga meliputi wilayah Pati, Rembang, Jepara, dan Semarang, Selat Kalimantan, dan beberapa daerah wilayah Kalimantan. Tak hanya itu, Kerajaan Demak juga mampu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa seperti Pelabuhan Jepara, Sedayu, Tuban, dan Gresik. Adipati Yunus. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, kekuasaan akan Kerajaan Demak diturunkan pada putranya sendiri, yakni Patiunus. Patiunus sendiri dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani, dan telah diutus sang ayah untuk membebaskan Malaka yang berada dalam cengkraman Portugis, dan kedatangan Portugis sendiri merupakan ancaman bagi Kerajaan Demak. Sayangnya, karena persenjataan yang kurang mampu jika dibandingkan dengan Portugis, Patiunus kalah. Namun ia tak pantang menyerah. Putra mahkota Kerajaan Demak itu lantas memblokade Portugis di Malaka, sehingga membuat Portugis kekurangan bahan makanan. Akibat aksi yang gagah berani ini, Patiunus mendapatkan julukan Pangeran Sabrang Lor. Patiunus memiliki masa kekuasaan selama 3 tahun, yakni 1518 sampai 1521. Beliau wafat di pertempuran di Malaka pada tahun 1521 dengan usia 41 tahun. Sultan Trenggono. Sultan Trenggono merupakan adik dari Patiunus dan menjadi raja Kerajaan Demak karena saat wafat Patiunus tidak memiliki putra. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono yang dikenal sebagai raja pemberani dan bijaksana inilah Kerajaan Demak mencapai pada masa puncak kejayaannya. Berkat keberaniannya, Raden Trenggono mampu memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak sehingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sultan Trenggono yang memiliki kekuasaan pada tahun 1521 sampai 1546 ini bercita-cita untuk bisa menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah Kesultanan Demak. Sunan Prawoto. Setelah Sultan Trenggono wafat, beliau digantikan oleh putranya Sunan Prawoto. Disinilah Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Rupanya konflik antara Pangeran Surowiyoto dengan Sultan Trenggono yang merupakan kakak beradik tersebut belumlah tuntas. Sehingga Sunan Prawoto kemudian membunuh Pangeran Surowiyoto di tepi sungai, yang membuat Pangeran Surowiyoto dijuluki Pangeran Sekar Segoing Leben. Arya Panangsang.
Kekuasaan Sunan Prawoto tidak bertahan lama, karena pada 1547 ia dibunuh oleh putra dari Pangeran Sekar, yakni Arya Panangsang, yang menjadikannya raja kelima kerajaan Demak. Namun kekuasaan ini pun tak berlangsung lama. Pengikut Arya Panangsang membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau Kalinyamat, suami Ratu Kalinyamat. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Panangsang. Salah satu adipati yang merupakan musuh berat Arya Panangsang adalah Adipati Pajang Jaka Tingkir, Hadi Wijaya. Tahun 1554 terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Pajang Jaka Tingkir, Haji Wijaya, untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Panangsang. Arya Panangsang dibunuh oleh Suta Wijaya yang merupakan anak angkat Jaka Tingkir. Dengan terbunuhnya Arya Panangsang sebagai Raja Demak kelima, maka terakhirlah era Kerajaan Demak. Jaka Tingkir atau Hadi Wijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. 3. Kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Dengan semakin stabilnya kehidupan politik Kerajaan Demak, maka keadaan ini sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan dengan kehidupan ekonomi yang berbasis pada perdagangan maritim dan agraria. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak juga semakin ambisi besar untuk menjadi negara maritim yang besar dengan berusaha merebut Malaka dan Portugis. Meski tidak berhasil mereka merebut Malaka, namun perdagangan Kerajaan Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup berhasil dan sangat resmi dan sangat ramai. Demak seperti menjadi sebuah pelabuhan transit atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan memiliki sumber pertanian yang sangat besar. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kehidupan politik Kerajaan Demak ini tentu berawal dari raja pertama, yaitu Raden Patah, yang bermula pada tahun 1475 sampai dengan 1518. Kehidupan politik Kerajaan Demak pada masa awal pendiriannya sangat berkaitan dengan beberapa wilayah di Jawa Timur. Daerah-daerah seperti Tuban dan Gresik memiliki peran sangat signifikan dalam membantu Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak. Menurut Babat Tanah Jawa, Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak ini, masih keturunan dari Raja Brawijaya kelima atau Raja Majapahit terakhir dengan Putri Cempa. Raden Patah ini pada awalnya adalah seorang adipati yang diangkat oleh sepeninggal Raja pertama Raden Patah. Maka Raja kemudian dilanjutkan putranya, yaitu Pangeran Sabrang Lor atau Adipati Unus. Namun Adipati Unus ini tidak lama menjabat sebagai raja. Hanya sekitar 3 tahun Adipati Unus ini tidak memiliki penerus, sehingga ketika ia meninggal, tahta Kerajaan Demak kemudian diperebutkan adiknya yang bernama Sekar Seda Lepen dan Raden Trenggono. Sekar Seda Lepen pun dibunuh oleh kemenakannya sendiri, Raden Trenggono, dalam perebutan tahta Demak, sehingga kemudian tahta Kerajaan Demak jatuh di tangan Sultan Trenggono. Di masa-masa kejayaan Kerajaan Demak ini benar-benar luar biasa di bawah pemerintahan Sultan Trenggono. Kekuasaan Demak sangat luas mencapai daerah Jawa Barat, yaitu Banten, Jayakarta, dan juga Cirebon. Bukan saja di daerah Jawa Barat, kekuasaan Demak juga mencapai daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Demak. Dengan peradaban yang cukup maju, kehidupan sosial budaya Kerajaan Demak
juga sangat teratur. Pemerintahan berjalan dan diatur dengan hukum agama Islam. Namun, meski menggunakan hukum agama, tradisi lama yang tidak kehidupan sosial budaya kerajaan Demak. Dengan peradaban yang cukup maju, kehidupan sosial budaya kerajaan Demak yang sangat teratur. Pemerintahan berjalan dan diatur dengan hukum agama Islam. Namun meski menggunakan hukum agama, tradisi lama yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan dan kerajaan Demak ini tentu saja sangat kental dengan nuansa keislaman. Salah satu peninggalan kerajaan Demak yang masih ada sampai sekarang dan merupakan bukti tingginya budaya kerajaan Demak. Masjid Agung Demak ini sangat kental dengan nuansa seni dan ukiran yang sangat indah. Selain Masjid Demak, ada beberapa peninggalan kerajaan Demak yang berupa seni dan budaya seperti perayaan Sekaten yang merupakan akulturasi budaya Islam dengan seni budaya dan tradisi daerah. 4. Peninggalan sejarah Masjid Agung Demak. Peninggalan kerajaan Demak selanjutnya adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan tahun 1479 Masehi yang kini sudah berumur sekitar 6 abad tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Masjid Agung Demak ini tidak hanya sebagai peninggalan sejarah kerajaan Demak saja, akan tetapi dulunya merupakan pusat dari pengajaran serta syiar Islam. Masjid ini dikatakan sebagai asal mula pemikiran dan kehadiran kerajaan Demak Bintoro. Secara geografis, Masjid Agung Demak terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Arsitektur masjid ini terlihat berbeda dari arsitektur masjid yang ada di zaman sekarang. Masjid Agung Demak menggunakan kombinasi gaya budaya Jawa Tengah yang sangat kental dan ornamen yang terdapat di Masjid Agung Demak ini juga melukiskan tentang hubungan antara Jawa dengan Islam. Pintu bledek. Pintu bledek atau pintu petir merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Kyai Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu bledek ini dibuat oleh Kyai Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan spiritual yang dimilikinya, yang ia tangkap saat ada di tengah sawah. Pintu tersebut lalu dibawa pulang dan dibawa ke Raden Patah. Kemudian pintu ini dipakai untuk pintu Masjid Utama Agung Demak yang keadaannya sudah mulai rusak sehingga disimpan dalam museum dalam Masjid Agung Demak tersebut. Sukoguru. Peninggalan kerajaan Demak Sukoguru atau Sukotatal merupakan tiang penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari material kayu dengan diameter 1 meter dan berjumlah sebanyak 4 buah. Semua Sukoguru ini dibuat oleh Sunan Kalijogo dan merupakan citra Sunan Kalijogo baru menyelesaikan 3 buah Sukoguru dan Masjid Agung Demak sudah dibangun serta sudah mulai masuk dalam tahapan pemasangan atap, sehingga karena dikejar waktu, Sunan Kalijogo kemudian mengumpulkan tatal atau kulit kayu yang berasal dari sisa pahatan dari 3 Sukoguru untuk dibuat menjadi 1 Sukoguru baru memakai kekuatan spiritual yang dimiliki Sunan Kalijaga, dan inilah yang menyebabkan Sukoguru diberi istilah Sukotatal. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520, lalu dikebumikan di desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga ini sekarang menjadi sebuah situs yang sering didatangi peziarah dan juga wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air dan juga menjadi salah satu peninggalan dari kerajaan Demak.
banyak orang yang berkunjung untuk bertujuan berziarah dan juga berdoa. Semoga diberikan kemudahan dan juga keberkahan lewat berdoa ini. Situs ini sangat dijaga baik oleh pengelola agar pengunjung atau peziarah nyaman saat berdoa dan bersolawat di makam Sunan Kalijaga. Pawestren, peninggalan Kerajaan Demak. Dari sejarah Kerajaan Demak dikatakan jika faham Islam sudah maju pada saat tersebut dan jamaah sholat laki-laki serta perempuan sudah dipisahkan. Tempat sholat berjamaah perempuan ini dinamakan pawestren. Pawestren ini merupakan bangunan dengan 8 tiang. Penyangga yang 4 tiang utama ditopang Belander balok bersusun tiga lengkap dengan ukiran motif Majapahit. Motif Makusura tahun 1806 Masehi ini diperkirakan dibuat pada masa Arya Purbaningrat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.